Siapa yang tahu? Aku, mahasiswa dari Indonesia yang datang jauh-jauh ke Selandia Baru untuk meneliti kehidupan bawah laut, justru akan belajar lebih banyak tentang hati manusia, tentang kehilangan, tentang harapan, dan tentang seseorang yang hadir di antara dingin dan riuhnya angin Wellington. Semua itu dimulai dari sini. Hari itu angin selatan berhembus kencang, menusuk hingga ke tulang. Lautan di depan kampus Victoria berwarna kelabu, kapal riset bergoyang halus di dermaga. Aku menatap horizon lama sekali. Pikiranku penuh angka, data, dan kecemasan yang belum sempat kusebutkan pada siapapun. Bayu, suara lembut itu menyentakku. Aku menoleh. Di sana berdiri seorang gadis berjaket biru laut, rambutnya tergerai ditiup angin. Mata hijaunya berkilat tenang. Saya Hena, dosen pembimbing bilang kita satu tim untuk survei minggu depan. Katanya tersenyum kecil. Ah iya, saya Bayu, baru dari Indonesia. Welcome to Wellington, Bayu. Get used to the wind. It never stops here. Kami tertawa kecil, tapi dalam hati, aku tahu angin ini akan membawa lebih dari sekedar udara dingin. Beberapa hari kemudian, kami mulai turun ke laut dengan perahu riset kecil. Tugas kami sederhana, mengukur salinitas dan suhu air di zona selatan yang penuh arus kuat. Tapi di balik layar monitor, aku terus gelisah. Alat yang kubawa dari Indonesia, hasil pinjaman kampus. Dan kalau rusak, risetku tamat. Relax, Bayu. You're too tense, ucap Hena sambil memeriksa sensor. Science takes patience. Aku tersenyum kaku. Di tempat saya, kalau data hilang, bisa hilang juga beasiswa. Jawabku setengah bercanda, setengah jujur. Ia terdiam sesaat, lalu menatapku pelan. Then let's make sure we don't lose it. Malamnya, setelah riset pertama selesai, kami duduk di tepi pelabuhan. Angin membawa bau asin dan suara camar. Hena bercerita bahwa ayahnya dulu nelayan, tapi hilang di laut ketika dia kecil. Itu sebabnya ia memilih biologi laut untuk memahami laut yang pernah mengambil seseorang darinya. Aku menatapnya lama. Ada kesedihan di balik matanya, tapi juga keberanian. Laut bisa kejam, kataku lirih. Bisa, balasnya. Tapi juga bisa menyembuhkan, sama seperti waktu. Di saat itu, aku sadar, mungkin Laut Selatan ini bukan hanya tempat risetku, tapi juga tempat di mana aku akan belajar menyembuhkan sesuatu yang hilang dalam diriku sendiri. Namun, angin Wellington tak pernah diam, dan aku belum tahu badai apa yang menunggu di depan. Angin malam Wellington bertiup lebih keras dari biasanya. Dari jendela lap kaca yang berembun, kulihat gelombang memantul cahaya lampu pelabuhan. Data dari sensor laut tak kunjung stabil. Garis-garis grafik di layar menarik kacau. Hatiku sama gelisahnya. Aku menatap jam dinding. Hampir tengah malam. Hana duduk di kursi seberang, menatap layar dengan alis mengernyit. Bayu, katanya pelan. Sensor bagian selatan rusak. Kita kehilangan hampir separuh data. Aku mendadak bangkit. Apa? Nggak mungkin. Aku baru servis alat itu minggu lalu. Dia menghela napas panjang. Badai kemarin terlalu kuat. Beberapa buih mungkin hanyut. Aku terdiam. Tenggorokanku kering. Seluruh kerja keras 2 minggu ini hilang begitu saja. Beasiswaku bergantung pada laporan riset ini, dan tanpa data, semua bisa hancur. Aku nggak tahu harus mulai dari mana lagi, gumamku. Hana menatapku lama. Kita mulai dari laut, lagi, besok.
Angin mengetuk jendela, seolah mengingatkan aku pada alasan kenapa aku datang sejauh ini. Tapi untuk pertama kalinya sejak tiba di Wellington, aku merasa kecil sekali, seperti kapal tanpa arah di tengah badai. Keesokan harinya, perahu kami melawan arus kuat di Selat Cook. Ombak menghantam sisi kapal, air asin membasahi jaket kami. Hana berdiri di depan, memegang tali alat sensor baru. Aku memegang peta digital, berusaha menavigasi posisi. Koordinat berikutnya, 41 derajat selatan, seruku. Ia menoleh, senyum samar di wajahnya. Copy that, Kapten Bayu? Aku tertawa kecil, meski dada terasa berat. Suaranya di tengah deru angin terasa seperti jangkar yang menahan pikiranku tetap tenang. Saat perahu berhenti di titik pengambilan sampel, kami bekerja dalam diam. Sesekali pandangan kami bertemu di antara cipratan ombak dan bunyi mesin yang meraung. Ada sesuatu di matanya, bukan hanya tekad ilmuwan, tapi juga empati yang tulus. Tahu nggak Bayu, ayahku juga pernah kehilangan seluruh hasil tangkapannya karena badai. Tapi dia selalu bilang, laut akan memberi kembali pada mereka yang tidak menyerah. Aku menatap laut yang berkilau kelabu. Kau percaya itu? Sekarang aku mulai percaya, katanya, menatapku dengan senyum lembut. Saat itu, aku tak tahu apakah laut sedang menguji kami atau sedang mempertemukan dua jiwa yang sama-sama mencoba bertahan. Malamnya, kami kembali ke pelabuhan. Tubuhku letih, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit tenang. Data mulai masuk, meski belum lengkap. Hana menyerahkan cangkir kopi panas kepadaku. Uapnya naik pelan di udara dingin. Untuk penyintas badai pertama, katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya, lalu mengangkat cangkir itu. Dan untuk laut yang belum selesai menguji kita. Namun, di layar komputer, notifikasi merah muncul. System error, data storage corrupted. Aku menatapnya terpaku. Hana memalingkan wajah dengan mata membesar. Angin di luar tiba-tiba menderu keras, dan aku tahu badai sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu langit Wellington bukan biru, melainkan abu-abu pekat seperti tinta tumpah di atas samudra. Angin selatan meraung dari arah pelabuhan, memukul jendela lab hingga berderak. Aku berdiri di depan layar komputer yang kini hanya menampilkan pesan error. Semua data riset 2 bulan terakhir lenyap. Bayu, kita harus cabut dari dermaga, teriak Hena dari pintu. Rambutnya basah, wajahnya tegang. Stasiun cuaca barusan rilis peringatan level 4. Angin bisa sampai 100 km per jam. Aku menatap layar yang gelap. Kalau aku nggak nyelamatin alat di bui utama, semua riset ini sia-sia, Han. Data cadangan ada di situ. Dia memegang lenganku kuat. Don't be stupid. It's not worth your life. Aku terdiam. Suara angin menelan kata-katanya. Tapi di dalam dada, ketakutan bercampur dengan keputusasaan. Aku datang sejauh 7.000 km, meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua yang menabung bertahun-tahun agar aku bisa ke sini. Aku tak bisa pulang hanya dengan kegagalan. Kalau kamu gak mau bantu aku akan pergi sendiri. Wajah Hena menegang. Bayu, suaranya pelan, hampir retak. You're not the only one who's lost something to the sea. Namun aku sudah keluar lebih dulu, menembus hujan deras. Di dermaga, angin mencambuk wajahku seperti cambuk dingin. Ombak menabrak tiang perahu membuatnya bergetar. Aku melompat ke kapal kecil yang biasa kami pakai untuk riset. Bayu, suara itu datang dari belakang. Hena, berlari menembus hujan. Wajahnya pucat, jaket birunya basah kuyup. You're insane, but I'm coming with you. Kami berdua berjuang melawan ombak. Air laut masuk ke dalam perahu memukul peralatan di sisi kanan. Hena berpegangan pada tali sementara aku mencoba menavigasi ke arah bui utama.
Titik koordinatnya 41 derajat selatan, 174 derajat timur, teriakku. Copy that, balasnya dengan suara yang hampir tak terdengar di tengah badai. Saat kami tiba, buih itu hampir tenggelam. Sensor berkelap-kelip, lampunya redup. Aku mencondongkan tubuh ke tepi perahu, mencoba menarik kabel data. Tangan Hena menahan tali agar kapal tidak terbawa arus. Cepat Bayu, kita nggak punya banyak waktu. Aku menarik kabel terakhir dan menyimpannya ke dalam dry box. Got it. Tapi belum sempat kami berbalik, ombak besar menghantam sisi kapal. Suara logam beradu, perahu terangkat, lalu jatuh keras. Aku terlempar ke air. Dunia seketika jadi dingin, gelap, dan tak bersuara. Satu-satunya yang kuingat adalah suara Hana berteriak namaku. Sebelum semuanya larut dalam warna kelabu laut yang tak berujung. Ketika aku sadar, aku sudah terbaring di ruang medis kecil pelabuhan. Tubuhku dibungkus selimut, tenggorokanku asin. Hena duduk di kursi samping, rambutnya acak-acakan, matanya merah. Kau gila, katanya pelan. Tapi senyum samar muncul di wajahnya. Tapi kau berhasil. Aku menoleh dan melihat di mejanya dry box berisi data itu masih utuh. Aku ingin berterima kasih, tapi suara tercekak. Jadi, aku hanya menatapnya lama, dan dalam diam itu ada sesuatu yang lebih kuat dari kata-kata. Percaya, dan rasa yang tak bisa aku sebutkan. Namun, Hujan sudah reda, tapi angin selatan belum benar-benar pergi. Di luar jendela lab, langit Wellington berwarna keperakan, dan aroma asin laut masih menempel di udara. Aku duduk diam di ruang medis, menatap perban di lenganku. Luka kecil, tapi di kepalaki masih bergema suara ombak semalam, dan wajah Hana yang panik di tengah badai. Pintu terbuka. Profesor Mackenzie, pembimbing risetku, masuk dengan langkah berat. Rambut putihnya masih basah, jas hujan menetes di lantai. Bayu, kau sadar apa yang sudah kau lakukan? Aku menunduk. Saya hanya ingin menyelamatkan data, Profesor. Semua alat hampir hilang. Dan kau nyaris kehilangan nyawamu. Suaranya meninggi lagi kali ini. Protokol keselamatan ada untuk alasan. Satu laporan kecelakaan saja bisa membatalkan proyek seluruh tim. Aku tak bisa membalas. Kata-katanya benar, tapi di dada terasa sesak. Hana yang berdiri di pojok ruangan ikut menunduk, seolah ikut disalahkan. Aku yang memutuskan ikut bersamanya. Kalau mau menghukum, hukum kami berdua. Profesor menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Kalian berdua istirahat dulu. Komite kampus akan meninjau keputusan besok. Begitu ia pergi, ruangan kembali hening. Hanya terdengar bunyi jam di dinding dan detak jantungku yang cepat. Aku minta maaf. Hana menatapku. Matanya lembut tapi penuh lelah. Kau selalu berpikir semuanya bisa kau selamatkan sendirian. Tapi di laut, Bayu, tidak ada yang benar-benar sendirian. Kata-kata itu menancap lebih dalam dari yang kukira. Hari-hari berikutnya, kami tak lagi ke laut. Aku duduk di lab, memperbaiki data rusak dari backup. Sementara Hana sesekali menemaniku membawa kopi panas. Malam-malam terasa lebih panjang, tapi tak sepi. Di Indonesia, kamu biasa kerja sampai malam begini juga? Tanyanya suatu kali menatap layar penuh angka. Aku tersenyum kecil. Iya, dulu waktu skripsi, iya. Tapi di sini, entah kenapa terasa lebih berat. Mungkin karena dingin.
Dia tertawa kecil. Atau karena kamu terlalu keras pada diri sendiri. Aku menoleh. Kalau aku berhenti keras, siapa lagi yang bakal jagain mimpiku? Dia terdiam lama, lalu berkata pelan. Kadang mimpi juga butuh istirahat, Bayu. Malam itu, kami duduk di tangga dermaga setelah lembur, ditemani lampu kota yang memantul di permukaan laut. Angin berhembus pelan, tidak lagi sekejam badai. Hana menatap ke horizon, lalu bercerita tentang masa kecilnya. Tentang ayahnya yang hilang di laut, tentang rasa takut setiap kali mendengar badai datang. Aku pikir aku sudah berdamai, Han. Tapi waktu semalam, saat kamu terjatuh ke laut, aku sadar, aku sebenarnya belum berdamai. Aku menatapnya lama. Hana, dia tersenyum kecil, tapi suaranya bergetar. Jangan minta maaf. Aku cuma gak mau kehilangan siapapun lagi di laut ini. Aku tak tahu harus berkata apa. Jadi aku hanya menatap laut, dan di antara dinginnya malam Wellington, ada sesuatu yang hangat di antara kami. Halus, samar, tapi nyata. Namun keesokan harinya, sebuah surat dari dekanat tiba di meja labku. Tulisan tegas di kop suratnya membuat jantungku berhenti sesaat. Notification of disciplinary review, unauthorized field operation. Hana menatapku, wajahnya pucat. Aku hanya berbisik lirih. Sepertinya badai belum selesai, Han. Suara ketukan hujan di atap ruang dekanat terdengar seperti detak jantung yang tidak tenang. Aku duduk di kursi kayu, tangan dingin, telapak basah oleh keringat. Di depanku, 3 dosen duduk berjajar. Profesor Mackenzie di tengah, 2 anggota komite di sisi kanan dan kiri. Di meja lain, Hana duduk diam, menunduk. Saudara Bayu Pratama, suara profesor membuka sidang dengan nada formal. Anda mengetahui bahwa misi pengambilan data di luar jadwal dan tanpa izin supervisor termasuk pelanggaran tingkat 2 dalam regulasi keselamatan riset. Benar? Aku menelan ludah. Benar, Profesor. Dan Anda tetap melanjutkan operasi meskipun telah mendapat peringatan cuaca ekstrem. Benar? Benar, Profesor. Kenapa? Aku menarik nafas panjang. Suaraku bergetar. Karena saya takut kehilangan semuanya, Profesor. Data itu bukan sekedar angka. Itu masa depan riset saya, beasiswa saya, keluarga saya yang menaruh harapan di sini. Saya tidak berpikir panjang, dan saya minta maaf. Ruangan senyap. Hanya bunyi hujan di luar. Salah satu anggota komite mencatat sesuatu di kertas. Lalu Profesor Mackenzie menatap Hana. Miss Hana, apakah Anda yang menyetujui operasi ini? Dia mendongak, mata hijaunya tegas. Tidak, tapi saya ikut. Dengan sadar, saya tidak bisa biarkan dia pergi sendirian. Seketika hatiku menegang. Tidak, Profesor, kataku cepat. Semua tanggung jawab ada di saya. Hana hanya... Bayu... Suara Hana memotongku lembut tapi tegas. Ia menatap langsung ke arah profesor. Kalau salah, kami salah berdua. Dia menyelamatkan data. Saya menyelamatkan dia. Laut tidak bisa dipahami hanya dari darat. Dan mungkin sistem kami juga perlu belajar itu. Profesor Mackenzie menatap kami lama. Lalu menghela nafas. Kalian berdua... keras kepala seperti arus selatan itu sendiri. Suasana mereda sedikit.
Komite akan meninjau keputusan dalam seminggu. Untuk sementara, Bayu ditangguhkan dari aktivitas lapangan. Hena, Anda tetap di bawah pengawasan riset fakultas. Sore itu, langit Wellington cerah setelah berhari-hari mendung. Kami duduk di bangku pelabuhan tanpa bicara lama. Angin bertiup pelan, membawa aroma garam dan deburan ombak ke tepi kota. "Kenapa kamu tadi ngaku ikut salah?" tanyaku akhirnya. Dia menatapku sebentar, tersenyum samar. "Karena itu bukan salahmu sendirian." Aku menggeleng-geleng. "Tapi aku yang mulai semuanya." Dia jawab pelan. "Dan aku yang memilih untuk tetap di kapal itu." Kita bukan musuh, Bayu. Kita satu tim. Aku menatap laut di hadapan kami. Memantulkan cahaya senja, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Bukan sekedar rasa terima kasih, tapi kehangatan yang tumbuh perlahan. Diam-diam. Tersenyum lembut. Tahu nggak? Kalau di sini, orang-orang bilang angin selatan selalu membawa perubahan. Aku tertawa kecil. Hang Lei. Mungkin untuk dalam perubahan yang baik. Dia menatapku lama, mata lembut tapi penuh makna. Kurasa untuk keselamatan kita, terima kasih. Dia diam lama, membiarkan laut berbicara untuk kami. Tapi di dalam hati, aku tahu ada sesuatu di antara kami yang tak lagi bisa diabaikan. Namun minggu depannya, sebuah email dari dekanat masuk ke inboxku. Your scholarship status will be reviewed pending disciplinary decision. Kepalaku menunduk. Sementara di luar, angin selatan kembali bertiup. Kali ini lebih dingin dari sebelumnya. Hari-hari setelah sidang terasa seperti berjalan di bawah kabut tebal. Aku datang ke kampus hanya untuk duduk di lab, menatap layar komputer tanpa benar-benar melihat apapun. Semua orang tahu tentang kasusku. Bisik-bisik di koridor, tatapan kasihan dari sesama mahasiswa riset. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu. Yang paling menyakitkan adalah rasa tidak berdaya. Beasiswaku masih ditangguhkan. Artinya uang bulanan berhenti. Aku mulai menghitung hari. Berapa lama tabunganku cukup untuk sewa kamar kecil di Karori, untuk makan instan, untuk ongkos bus sekampus. Sore itu, saat aku sedang mengecek email lamaran kerja paruh waktu di kafe sekitar Wellington, suara familiar memanggil dari belakang. "Bayu?" Hana berdiri di ambang pintu lab, membawa 2 cangkir kopi panas. Rambutnya agak berantakan, matanya lelah tapi masih menyimpan cahaya yang sama.
Aku dengar mereka belum putuskan soal beasiswamu, katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Mungkin mereka sudah lupa kalau aku masih di sini. Kamu tetap kutajam. Jangan bilang begitu. Kami duduk berdua di meja panjang, di bawah cahaya lampu neon yang berdesir pelan. Hana membuka laptopnya, menampilkan proposal riset baru. Aku pikir kita bisa buat laporan kolaboratif dari data yang tersisa. Gabungkan dengan riset kelasku. Kalau berhasil, mungkin jurnal fakultas mau menerbitkannya. Itu bisa bantu namamu bersih. Aku menatapnya setengah tak percaya. Kamu serius, Han? Itu bisa ngeganggu nilai finalmu, Han? Dia tersenyum kecil. Kamu pikir aku peduli nilai kalau kamu kehilangan semuanya? Aku terdiam lama. Ada sesuatu di dadaku yang terasa hangat sekaligus berat. Hana, kamu gak harus ngelakuin ini, Han. Terlalu telat, katanya sambil tersenyum. Tapi ada sedikit getar di suaranya. Aku sudah kirim draft awal ke supervisor pagi ini. Aku yang makin tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya lama, lalu akhirnya tertawa pelan. Kau gila tau nggak? Iya, jawabnya santai. Tapi aku gila yang percaya sama kamu. Beberapa minggu kemudian, kami mulai bekerja dari pagi sampai larut malam. Hana mengetik cepat di laptop, sementara aku memeriksa data ocean current yang kami selamatkan. Di sela-sela itu, ada tawa kecil, ada diam panjang, ada kalimat pendek yang lebih dalam daripada sekadar kata. Bayu, kamu pernah mikir pulang aja nggak? Aku menatap layar kosong. Sering, tapi kalau aku pulang sekarang, aku nggak tahu wajah siapa yang harus aku lihat dulu. Orang tuaku atau cerminku sendiri. Dia menunduk. Aku paham. Pernah merasa begitu juga, Han? Aku tanya balik. Dia menghela nafas. Setiap kali aku lihat laut, kadang aku benci. Tapi aku juga nggak bisa jauh darinya. Kami saling menatap lama. Tak ada kata, tapi ada pengakuan yang sama di mata kami. Bahwa hidup kami, meski berbeda benua, sama-sama sedang mencari arah. 2 minggu kemudian, proposal riset gabungan kami disetujui oleh fakultas. Tapi di surat itu ada satu catatan kecil. Hannah Brooks will be reassigned to a different project effective next term. Aku menatap tulisan itu lama, tidak percaya. Mereka memindahkanmu. Dia mengangguk pelan. Mereka bilang konflik kepentingan. Karena aku terlalu dekat dengan subjek penelitian, aku terdiam. Maksudnya, aku. Dia tersenyum lembut, menatapku dengan mata yang basah. Mungkin mereka benar. Mungkin aku memang terlalu dekat. Untuk pertama kalinya, aku merasa kehilangan sesuatu yang belum sempat benar-benar kumiliki. Namun sebelum aku sempat berkata apapun, dia menatapku dan berkata pelan. Bayu, janji satu hal ya. Kalau aku nggak ada di sini nanti, teruskan riset ini sampai selesai. Biar laut tahu, kita nggak menyerah. Aku menatap laut dari jendela lab. Angin selatan berhembus lagi. Dingin, tapi juga membawa sesuatu yang samar. Janji, kehilangan, dan cinta yang belum sempat disebutkan. Hari pertama tanpa Hana terasa ganjil. Kursi di seberang mejaku kosong. Biasanya ada suara langkahnya yang cepat, atau aroma kopi hitam yang memenuhi ruangan sejak pagi. Tapi hari itu hanya ada bunyi kipas komputer dan deru angin dari jendela lab yang tak tertutup rapat. Aku menatap layar laptop. File riset yang kami kerjakan masih terbuka. Folder bernama Southwind Project seolah menatap balik, mengingatkan pada setiap tawa, debat, dan malam panjang di bawah lampu neon. Sejak pemindahan Hana ke proyek baru di Departemen Ekologi Pesisir, komunikasi kami berkurang. Kadang hanya email pendek, sekadar, bagaimana datanya? Atau, kamu makan hari ini?
Aku selalu membalas, tapi tak pernah bisa menulis lebih dari 2 kalimat. Entah kenapa, setiap huruf terasa berat. Sore itu, aku duduk di pelabuhan Oriental Bay. Laut tenang, tapi anginnya tetap dingin. Di pangkuanku, notebook riset yang sudah lusuh. Aku menulis catatan terakhir sebelum tenggat pelaporan sementara. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah email masuk. Pengirimnya tak asing. The Journal of Marine Ecology. Preliminary Review Accepted. Aku membeku. Kubuka lampiran di bawahnya. Sebuah surat elektronik resmi. Your collaborative report, South Wind Current Interaction Study, has been selected for peer review consideration. Aku membaca ulang baris itu berkali-kali, memastikan aku tidak salah lihat. Kami diterima. Setidaknya untuk tahap awal, itu langkah yang hampir mustahil bagi mahasiswa sepertiku. Tanpa pikir panjang, aku mengetik pesan. Han, kita diterima. Jurnal internasional mau review laporan kita. Balasan datang hanya beberapa menit kemudian. Serius, Bayu? Aku ndak tahu harus ngomong apa. Aku bangga banget sama kamu. Aku menatap pesan itu lama. Hanya 1 baris, tapi rasanya hangat, seperti angin sore yang tiba-tiba lembut setelah seminggu badai. Beberapa hari berikutnya, aku kembali ke ritme riset. Sendiri. Tapi kali ini ada arah. Setiap kali aku membuka data, aku mendengar suaranya di kepalaku. Science takes patience. Setiap kali aku mulai ragu, aku teringat wajahnya di dermaga malam badai itu. Suatu malam ketika aku sedang menulis laporan tambahan, aku mendengar langkah seseorang di belakangku. Aku menoleh. Hana berdiri di pintu, mengenakan jaket biru tuanya. Bagaimana kabar peneliti keras kepala kita? Katanya tersenyum. Aku bangkit. Hana, kukira kamu masih di proyek pesisir. Tapi aku minta izin ke supervisor. Katanya aku boleh mampir. Asal nggak ikut menyelamatkan data di tengah badai lagi. Kami tertawa kecil. Dia berjalan mendekat. Membaca sekilas laporan di layarku. Kamu perbaiki banyak hal. Aku mengangguk. Tapi banyak yang masih kurang. Tanpa kamu, rasanya datanya nggak hidup. Dia menatapku pelan. Bayu, data nggak perlu hidup. Orangnya yang harus. Ada jeda lama di antara kami. Angin malam masuk dari jendela membawa aroma garam laut. Aku dengar kamu mau presentasi di konferensi kampus bulan depan, katanya. Iya, kalau diterima, aku bisa dapat poin tambahan untuk pemulihan beasiswa. Dia tersenyum kecil. Aku akan datang. Di momen itu, aku ingin bilang banyak hal. Terima kasih, maaf, bahkan mungkin hal lain yang lebih jujur dari itu. Tapi yang keluar hanya 1 kalimat sederhana. Terima kasih sudah nggak nyerah waktu aku nyerahan. Dia tersenyum lembut. Aku nggak pernah nyerah pada laut Bayu, apalagi padamu. Tapi sebelum aku bisa membalas, ponselku bergetar lagi. Sebuah notifikasi baru muncul. Funding review result. Reinstatement pending final decision. Aku menatap layar itu, lalu pada Hana. Aku mungkin punya kesempatan lagi. Dia menatapku lama, matanya berkilat lembut. Kamu selalu punya kesempatan, Bayu. Kamu hanya perlu berani mengambilnya. Namun di luar jendela, angin selatan kembali berhembus kencang. Seolah mengingatkan, setiap ketenangan di Wellington selalu menyembunyikan ujian baru. Hari itu, Wellington diselimuti langit biru pucat. Udara masih dingin tapi tak ada hujan.
Dari jendela kamar kecilku di Karori, kulihat matahari pagi memantul di atap-atap basah. Hari ini adalah hari presentasi, konferensi tahunan kampus, di mana mahasiswa riset dari seluruh departemen akan memaparkan hasil penelitiannya. Aku berdiri lama di depan cermin, jas hitam pinjaman, kemeja putih yang sudah sedikit lusuh. Kupandangi wajahku sendiri, mata sembab karena kurang tidur, tapi di baliknya ada tekad yang tak sama lagi seperti beberapa bulan lalu. Ayo Bayu, gumamku pelan. Ini waktunya kau buktikan sesuatu. Aula utama universitas ramai. Bendera riset dari berbagai negara tergantung di dinding. Dan aroma kopi gratis memenuhi udara. Di deretan kursi penonton, aku melihat wajah-wajah yang dulu menatapku dengan kecurigaan, termasuk beberapa dosen yang pernah menegurku di sidang disiplin. Dan di baris ketiga, Hana. Ia mengenakan blazer biru laut, rambutnya diikat rapi, matanya menatapku dari kejauhan. Saat pandangan kami bertemu, ia tersenyum. Kecil, tapi cukup untuk menenangkan badai di dadaku. Moderator memanggil namaku. Next speaker, Bayu Pratama, presenting Soft Wind Current Interaction Study. Langkahku menuju podium terasa berat tapi pasti. Proyektor menyala, menampilkan slide pertama, grafik arus Laut Selatan. Aku menarik nafas lalu mulai bicara. Ketika saya pertama kali meneliti Laut Wellington, saya pikir tugas saya hanya menghitung angka, suhu, salinitas, arus. Tapi setelah badai besar menghancurkan alat riset kami, saya belajar bahwa laut tidak hanya soal data. Laut adalah tentang ketahanan, tentang bagaimana kita bertahan ketika segalanya hampir tenggelam. Beberapa kepala mengangkat, memperhatikanku. Aku lanjutkan. Bersama tim saya, kami menyelamatkan sebagian data dan menggabungkannya dengan hasil riset lintas departemen. Kami menemukan interaksi arus selatan yang sebelumnya tidak tercatat. Dan hasilnya mungkin kecil, tapi menunjukkan bahwa bahkan dari kegagalan, ada pola yang bisa memberi makna. Aku menatap layar. Foto terakhir di slide itu adalah potret Laut Wellington setelah badai, yang diambil oleh Hana. Aku menatapnya sekilas lalu menutup dengan kalimat yang keluar dari hati. Laut selalu menguji kita, tapi mungkin justru karena itu kita bisa belajar mencintai sains dan hidup dengan cara yang lebih berani. Ruangan hening sesaat lalu tepuk tangan pelan terdengar. Beberapa dosen mengangguk, bahkan Profesor Mackenzie yang biasanya kaku tampak menahan senyum. Setelah sesi berakhir, aku keluar ke halaman kampus. Angin bertiup lembut membawa daun kering berputar di udara. Bayu, suara itu memanggilku. Hana berlari kecil menghampiriku. Wajahnya bersinar. Kau luar biasa di atas sana. Aku tersenyum, menunduk malu. Aku cuma ngomong apa yang aku rasakan. Dan itulah yang kenapa semua orang mendengarkan. Dia menatapku lama. Kau tahu, setelah semua ini, aku rasa laut memang bukan tempat yang menakutkan lagi. Aku menatap matanya pelan. Bukan lautnya yang berubahan. Mungkin kita yang sudah belajar berenang lebih jauh. Kami tertawa kecil, tapi ada keheningan manis setelahnya. Di antara desiran angin, kami hanya berdiri. Dua orang yang pernah terombang-ambing, kini belajar menemukan arah di bawah langit Wellington. Tapi sebelum kami sempat berkata apa-apa lagi, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi masuk. Scholarship reinstated. Effective immediately. Aku menatap layar itu lama, lalu menoleh padanya. Hana, aku diterima lagi. Ia menatapku dengan mata yang berkilat, lalu memelukku cepat, hangat, tanpa kata. Angin selatan berembus melewati dami.
membawa aroma laut dan daun basah. Untuk sesaat dunia terasa diam, hanya ada kami dan suara ombak yang jauh di bawah tebing. Namun jauh di kacarukan, Hana berbisik pelan. "Bayu, setelah semester ini, aku mungkin akan pindah ke proyek riset di Christchurch." Aku terpaku. Dan untuk pertama kalinya sejak badai itu, aku tidak tahu harus melawan arus atau melepaskannya. Hari-hari setelah konferensi terasa seperti jeda sebelum sesuatu berubah. Aku kembali ke rutinitas lab, tapi rasanya tidak sama. Setiap data baru yang kuproses, setiap laut yang kupetakan, selalu mengingatkanku pada satu hal. Kehadiran Hana yang perlahan mulai menjauh. Beasiswaku resmi dikembalikan. Email dari dekanat datang bersamaan dengan tawaran baru, kolaborasi riset internasional dengan tim dari Jepan. Topiknya menarik, South Pacific Marine Flow Simulation. Hanya saja proyek itu akan dimulai bulan depan di Tokyo. Sementara itu, Hana mengemas barang-barangnya. Proyek pesisirnya telah berpindah ke Christchurch dan ia akan berangkat akhir minggu ini. Sore itu, langit Wellington dipenuhi warna oranye lembut. Kami duduk di tangga pelabuhan tempat kami dulu minum kopi setelah badai pertama. Hana memegang gelas kertas, menatap laut yang tenang. Lucu ya, dulu laut ini kelihatan menakutkan. Sekarang malah susah buat ninggalin. Aku tertawa kecil. Mungkin karena laut ini tempat kita belajar segalanya. Atau tempat kita kehilangan segalanya. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu di balik senyumnya yang tenang, semacam perpisahan yang belum diucapkan. Hana, suaraku pelan. Kau benar-benar harus pergi? Dia mengangguk. Aku dapat posisi riset utama, Bayu. Ini kesempatan besar. Aku nggak bisa tolak. Aku menunduk. Aku tahu. Dia menatapku lagi. Dan kamu? Dengar-dengar kamu juga dapat tawaran ke Jepang. Aku tersenyum getir. Iya, mungkin ini cara laut ngasih arah baru. Dia terdiam sejenak lalu berkata pelan. Kadang arah baru justru muncul ketika kita belum siap. Angin bertiup pelan, membawa aroma garam laut dan bunyi burung camar. Kami diam cukup lama, membiarkan waktu berhenti di antara kami. Hana, katanya akhirnya, aku nggak tahu kita akan ketemu lagi atau tidak, tapi aku mau kamu janji satu hal. Aku menatapnya. Hati berdegup. Apa? Apapun yang terjadi nanti, jangan berhenti mencintai laut ini. Karena kalau kamu berhenti, semua perjuangan kita akan sia-sia. Aku menelan ludah, lalu tersenyum kecil. Aku janji, tapi dengan satu syarat. Apa? Kalau suatu hari kamu melihat angin selatan bertiup di Christchurch, pikirkan aku. Tersenyum lembut. Dia tertawa pelan, tapi matanya berkaca-kaca. Kau romantis juga ternyata. Aku menjawab pelan. Mungkin karena laut sudah mengajarkanku, setiap perpisahan juga punya gelombang yang indah. Hening panjang. Kami berdiri, berjalan perlahan ke arah pelabuhan. Hana berhenti sejenak, menatap horizon. Aku akan kirim kabar tentang proyekku nanti, katanya. Aku mengangguk. Dan aku akan kirim laporan dari Tokyo. Dia mengulurkan tangan, menggenggam tanganku erat. Hangat, nyata, tapi cepat berlalu, seperti arus yang tak bisa ditahan. Hela nafas. Ketika ia berjalan menjauh, rambutnya ditiup angin selatan yang dingin. Aku berdiri diam, menatap punggungnya hingga menghilang di balik tikungan jalan. Malam itu, aku kembali ke lab. Di layar laptop, folder South Wind Project masih terbuka. Aku menulis satu catatan baru di dalamnya. Data terakhir dikirim. Hana berpindah ke Christchurch. Tapi angin selatan masih sama. Dan aku masih di sini menunggu arah berikutnya. Tapi sebelum aku tutup laptop, notifikasi baru muncul di sudut layar. New email. Subject, about our paper. Pengirimnya, Hana Brooks. Aku buka cepat.
Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat dadaku bergetar. Bayu, jurnal internasional menerima paper kita untuk publikasi. We did it. Dan aku harap ini bukan akhir cerita kita. Aku menatap layar lama, lalu tersenyum. Angin selatan berhembus di luar jendela, membawa dingin, tapi juga sesuatu yang tak bisa kulawan. Rasa rindu yang belum sempat berhenti. 3 tahun berlalu sejak hari itu. Aku masih ingat jelas aroma angin Wellington, warna lautnya yang kelabu, dan suara Hana ketika bilang, kadang arah baru muncul ketika kita belum siap. Sejak saat itu, aku meneliti arus laut di Jepang, menulis paper, berpindah dari satu konferensi ke konferensi lain. Tapi entah kenapa, setiap kali mendengar bunyi ombak, aku merasa seperti sedang berbicara dengannya. Hari ini aku berada di Busan, Korea Selatan. Konferensi Internasional Marine Future 2030. Aula besar, bendera berbagai negara, layar LED raksasa yang menampilkan tema The Ocean Beyond Borders. Ironis pikirku, karena laut memang tak pernah mengenal batas, termasuk antara masa lalu dan rasa yang belum selesai. Aku duduk di kursi panelis, mempersiapkan presentasiku. Slide berjudul Revisiting the South Wind Current Interaction terpampang di layar. Saat aku menatap ke arah penonton, pandanganku terhenti. Rambut pirang kecoklatan, jaket biru laut, tatapan yang tak asing. Itu dia. Hana. Waktu seperti berhenti sejenak. Aku bahkan lupa bagaimana menarik nafas. Dia menatapku dari deretan penonton. Lalu senyum. Sama seperti dulu. Senyum yang bisa membuat angin laut terasa lebih hangat. Setelah sesi selesai, aku keluar ke balkon konferensi. Angin dari laut Jepang berhembus lembut. Dari kejauhan, langit mulai oranye. Langkah kaki terdengar mendekat. Masih suka mengejar arus selatan rupanya. Suaranya pelan. Aku menoleh. Hana berdiri di sana, membawa secangkir kopi kertas, sama seperti dulu di dermaga Wellington. Aku tersenyum. Dan kau masih percaya laut bisa menyembuhkan segalanya? Dia menatap horizon. Sekarang aku tahu, laut tak menyembuhkan. Ia hanya mengingatkan bahwa luka pun bisa jadi bagian dari perjalanan. Kami berdiri berdampingan, diam cukup lama. Aku baca papermu yang terakhir. Kamu menulis tentang resilience, ketahanan laut dan manusia. Itu terasa sangat pribadi. Aku tertawa kecil. Mungkin karena aku menulisnya sambil mengingat seseorang. Dia menoleh, matanya lembut. Seseorang yang jauh, tapi tetap ada di setiap arus. Aku mengangguk pelan. Iya, dan laut selalu membawa namanya. Dia tersenyum, tapi senyum itu sendu. Aku senang kita bila ketemu lagi, tapi aku akan pindah ke Norwegia bulan depan. Ada proyek baru soal sirkulasi Arktik. Aku terdiam. Jauh sekali. Begitulah laut, katanya, menatap ombak di bawah kami. Ia jarang memberi kita garis lurus. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi kata tak mau keluar. Jadi aku hanya mengambil sesuatu dari tas. Koin logam kecil, kenang-kenangan dari dermaga Wellington. Di satu sisinya tertulis, South Wind 2019. Aku berikan kepadanya. Untuk pengingat, kalau kau kangen angin selatan, dan kalau aku kembalikan ini suatu hari nanti, aku tersenyum. Berarti laut sudah mengizinkan kita bertemu lagi.
Kami tertawa pelan, tapi tawa itu seperti menahan sesuatu. Saat angin bertiup kencang, rambutnya terurai sedikit. Matanya berkilau di bawah sinar senja. "Bayu," katanya pelan, "aku senang kamu gak menyerah pada laut dan pada mimpimu." Aku menatapnya, suara tercekat. "Kalau aku menyerah, aku gak akan pernah sampai ke sini. Dan aku gak akan pernah ketemu kamu lagi." Dia mengangguk, pelan tapi pasti. "Selamat tinggal, Bayu. Selamat berlayar, Hana." Setelah beberapa saat lamanya, aku menatap horizon, lalu tersenyum kecil. Laut memang tak pernah menyatukan kita, tapi ia selalu membuat kita saling menemukan kembali. Dan ketika matahari tenggelam di balik laut busan, aku tahu cinta kami bukan untuk dimiliki, tapi untuk diingat. Seperti angin selatan itu sendiri, datang, menyentuh, lalu pergi, meninggalkan jejak hangat yang tak pernah benar-benar hilang.